Up Radio. 98.5 Up Radio, The Leading Station. Up ini ya, kembali lagi ya di dan hari ini kita ada edisi spesial bersama dengan Gmedia dan Novi nggak sendirian nih, karena sudah bareng sama teman-teman dari Gmedia. Halo, selamat siang. Hai. Kedengeran nggak sih suaranya aku? Aman ya? Dengar banget, aman, lancar. Oke, siap. Nah, boleh kenalan dulu deh satu persatu. Ini dari Gmedia ada siapa aja nih rombongannya nih? Iya, hai, saya Lia dari Markomnya Gmedia dan di sini saya nggak sendirian. Kita nanti akan ngobrol seputar internet lancar di segala situasi. Dan di sini saya ditemani oleh tim marketing sama business development. Hai. Halo. Boleh kenalan deh dari siapa nih? Up Radio. Apnea Mbak Intan. Apa Mbak? Apnea. 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 Apnea ya. Maaf ya Mbak, lidah saya tuh memang suka kayak gitu. Nggak masalah. Mbak Intan boleh kenalan dong. Ini Mbak Intan selaku apa nih di Gmedia sendiri? Iya, saya Intan, itu dari tim marketingnya Gmedia. Jadi kalau mau tanya-tanya seputar internet, bisa ke saya. Nah, tapi saya nggak sendirian juga. Ada rekan saya satunya. Namanya siapa Mbak? Halo. Siapa ini? Nama saya Feli. Saya business development dari Gmedia. Jadi kalau terkait Somerhal, digital agency, nanti bisa kontaknya ke saya gitu. Oke, ini Mbak Feli suaranya rada-rada menggema nih Mbak BTW. Ada kedengeran, kadang enggak kayak gitu, kecil besar kayak gitu. Boleh diulangi lagi Mbak Feli? Mbak Feli ini selaku apa di? Saya Feli, selaku business development di Gmedia. Jadi terkait software hal, digital agency nanti bisa ke saya gitu. Siap ya. Ini langsung deh, aku mau tanya dulu sama Mbak Lia. Mbak Lia, ini dibilang Gmedia udah lama, cukup lama lah ya Mbak ya, Kota Semarang ini mengenal Gmedia. Tapi mungkin ada juga orang yang nggak kenal nih, Gmedia itu sebetulnya apa sih? Terus kalau misalkan berbicara tentang internet, ini keunggulan dari Gmedia seperti apa? Boleh deh Mbak Lia jelaskan, silahkan. Iya, jadi Gmedia ini adalah perusahaan bergerak di bidang internet service provider ya, dan kita kan sudah cukup lama sekali, sejak tahun 2008, terus tanggal 29 Mei kemarin kita juga sudah berumur 13 tahun, tentunya kita memang sudah cukup lama dan jangan khawatirkan lagi untuk koneksi kita bagaimana. Kalau di Semarang itu sudah rata-rata segmen seperti hospitality, corporate, manufaktur itu udah pakai Gmedia 70% gitu. Jadi buat teman-teman adminnya yang mungkin pengen punya koneksi lancar, servisnya cepat, penanganan cepat, bisa hubungi Gmedia karena di sini kita juga dari tahun ke tahun kan kita selalu memunculkan produk baru yang mana waktu kayak situasi sebelumnya awal pandemi kemarin memang pada turun, terus dari karyawan pada WFH semua, kita juga ngeluarin aplikasi absen on time, jadi dari karyawan dipermudah untuk absen di mana aja, dari pimpinan juga bisa cek secara berkala untuk karyawannya lagi ngapain, terus nanti progres kerjaannya kayak gimana, itu dalam hanya satu aplikasi saja gitu. Jadi selain ada absen, terus kita juga bergerak di IT konsultan juga, jadi buat teman-teman yang bingung nih pengen pakai koneksinya kayak gimana, kita ada tim IT konsultan yang bisalah nanti kasih solusi terbaik sekiranya kalau dari satu perusahaan ini membutuhkan perangkatnya kayak gimana ya, terus nanti koneksi penggunanya kayak gimana gitu kita bisa. Terus kita juga ada data center, ketika dari perusahaan itu bingung untuk menyimpan file yang lebih besar, nggak hanya 10 GB 20 GB saja, kita bisa nyediain data center dalam satu perusahaan yang bisa termanage di kantor-kantor cabang lain. Jadi ketika karyawan lagi berada di mana aja, itu nanti bisa akses datanya hanya dalam satu software saja yang dibekali satu username sama password. Jadi lebih mudah mau ngapain aja gitu. Waduh, banyak banget ya Mbak ya. Macam nanti produk selanjutnya nanti bisa dijelasin sama Feli juga. Kebetulan Feli ini juga bisa menjelaskan beberapa produk baru di tahun 2021 kan kita banyak banget ya. Nanti akan lanjutnya Oke deh, siap. Tapi tadi aku menariknya ini loh seputaran tentang apa tadi, absen online ya.
Iya, Ini yang terbaru kan Mbak Feli di masa pandemi ini, atau memang ini sebenarnya sudah produk lama kayak gitu? Oke, untuk absen online ini kita sebenarnya udah lama untuk karena di Gmedia juga udah pakai juga. Tapi di tahun ini kita memang concern untuk ngapin lagi absen online ini karena memang cocok banget buat teman-teman yang lagi WFH, lagi misalkan ada dinas keluar kota itu bisa terpantau dari situ tuh dengan mudah. Dan absen on time ini nggak cuma absen aja, kalau misalkan mau di custom dengan payroll atau HR system itu juga bisa. Jadi itu membantu mempermudah HRD juga untuk payroll, untuk cuti, izin sakit, itu udah ada di situ semua. Baik, Tuh. ini yang paling penting kalau sekarang ini kan masa pandemi ini pasti atasannya pengen ngecek ini bawahannya ketika WFH beneran di rumah atau jalan-jalan nih bisa ketahuan betul juga dong. banget. Iya, pastinya. Karena kan dia kan live location-nya kan juga ini ya kelihatan. Jadi bisa tahu nih lagi di mana kayak gitu. Untuk absennya. Siap deh. Jadi ini penting banget nih untuk atasan-atasan yang selama ini khawatir nih jangan-jangan masa pandemi karyawannya malah jalan-jalan. Ini bisa menggunakan absen on time ya. Iya, betul banget. Nah, terus kemudian tadi ada juga database ya. Data center ya. Oke, data center ini kayak gimana sih Mbak Feli? Boleh dijelasin? Oke, kalau data center ini, jadi kan sebenarnya kita di Gmedia itu untuk layanan IT-nya kita ada 3. Yang pertama software house dan development aplikasi. Terus yang kedua ada ada digital agency, dan yang ketiga ada project. Nah, untuk data center ini nanti maksudnya ke project, jadi pembuatan data center, terus apa tuh namanya, ada VPS, ada server. Nah, itu nanti masuknya ke project ini. Nah, untuk yang pengen custom aplikasi, website, itu di kita juga bisa. Itu nanti termasuk sama yang on time tadi juga. Jadi itu masuknya di developer gitu. Nah, untuk yang digital agency, kita juga bisa ngerjain dari social media handlingnya, content creator-nya, sampai juga kita ke brand identity atau ke brand awareness juga kita bisa bantu di brandingnya. Gitu. Jadi lengkap banget sih. Lengkap banget ya. Jadi kalau misalkan sebuah perusahaan memiliki produk, ini bisa minta bantuan sama teman-teman dari Gmedia ya Mbak ya? Betul banget. Jadi kan itu kan terkoneksi ya, sebenarnya berkesinambungan antara kita misalkan udah tahu nih branding kita mau kemana. Nah, nanti pasti lainnya juga mengikuti. Nanti kontennya akan dibuat seperti apa. Terus tools-nya kan ada platform apa yang akan digunakan, website kah atau aplikasi kah untuk implementasinya. Nah, itu nanti bisa satu paket di Gmedia kita bisa. Iya, gitu. Aduh, ini menarik banget nih. Ketika mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki produk di masa pandemi ini kan tentu saja ya, bisnis ini kan perkembangannya melalui online ya Mbak ya. Betul banget. Nah, ini bisa langsung digiring, join bareng sama Gmedia, kontennya disiapin, websitenya dibuat sebagus mungkin, seperti itu kan? Iya, betul banget. Jadi nanti buat teman-teman nih, Armania yang punya usaha, atau kita juga nggak cuma usaha atau ini ya, company gitu, kita juga sekolah tuh bisa, karena kan sekarang kan mau PPDB. Nah, biasanya kan ada PPDB online, yang belum punya PPDB online, atau mau sosial medianya kita kerjain, itu juga bisa banget. Nanti bisa kunjungi di Instagram kita di Mitra Inovasi Digital, atau kontak langsung ke saya di 08 23 kali 08 23 kali 13 kali 0748. Oke. Nah, ini berbicara tentang tadi nih Mbak, seputaran tentang konten nih ya, melalui website atau mungkin sosial media yang sekarang ini masih banyak dicari sama orang-orang. Karena terkadang orang itu memiliki kemampuan untuk selling, tapi untuk pemasarannya kan kurang ya, betul. Nah, ini kan Gmedia bisa menjadi penjembatan lah, bisa dibilang ya. Nah, apakah kalau misalkan nih, kita harus pakainya internetnya pakai Gmedia aja, atau misalkan bisa nih nggak pakai Gmedia, tapi pakai kontennya dari Gmedia, ini tuh bisa nggak sih? Nah, jadi 2 hal ini kan tadi kebalik lagi berkesinambungan juga ketika kita pakai konten, misalkan awalnya nggak masalah, bukan pakai Gmedia, pakai kontennya dulu deh, kita yang buatin, tapi kan kebutuhan konten nanti untuk upload, itu kan pasti pakai internet. Nah, nanti biasanya kita tawarkan, atau juga kita biasanya juga bisa bundling antara
internet dan layanan dari digital agency atau software house-nya seperti itu. Jadi Baik, tetap sama-sama jalan gitu. siap dia. Jadi ini sama-sama jalan Betul, berkesinambungan. Tapi ngomong-ngomong betul. soal harga nih langsung nih Mbak. Mahal nggak sih kalau kayak gitu? Kan orang pasti, wah jangan-jangan per paketnya tambahan biaya lagi nih kayak gitu. Oke, kalau masalah biaya kita custom banget sih Mbak. Jadi tergantung sesuai kebutuhan, terus scope dari perusahaannya seperti apa. Tapi pastinya kalau nanti perusahaannya ini sudah klien kita atau mau pakai internet, jadi bundlingnya antara internet layanan digital agensi kami atau software house kami itu harganya pasti bisa jauh lebih murah gitu. Iya. Jadi pokoknya kalau udah per paket itu jauh udah lebih murah ya Mbak ya? Iya, benar banget. Kalau bundling Iya. pasti kita akan pertimbangkan harganya untuk kasih best price lah ke klien Siap. gitu. Nah, ada ini nggak sih Mbak produk lainnya Mbak selain tadi itu tadi yang udah dijelasin sama Mbak Feli? Mungkin kalau untuk di IT-nya itu aja sih Mbak. Mungkin yang lebih banyak nanti di internet juga kali ya ke Mbak Intan. Gitu. Siap. Langsung kita ke Mbak Intan nih. Mbak Intan. Halo. Iya, Mbak. Tadi udah ngobrol berbagai macam produk sama Mbak Feli nih, Mbak. Tapi tadi Mbak Feli juga sudah nyebutin nih kalau misalkan paket bundling itu biasanya tuh jauh lebih hemat lah ya dibandingkan dengan mungkin ambil yang sendiri-sendiri seperti itu. Nah, di Iya. masa pandemi kayak gini nih, ada nggak sih perusahaan yang kemudian atau mungkin rumah sakit atau mungkin governor ya, ini yang minta, oke deh harganya nggak apa-apa naik, tapi performanya itu lebih bagus lagi atau mungkin paketnya ditambah lagi gitu, ada nggak sih Mbak? Nah, kalau untuk performa nggak usah dibicarain lagi ya, Mbak. Oke, pasti ya. Mbak. Mm-mm. Iya, kayak gitu. Terus kalau misalkan terkait ini, kita fleksibel sih, Mbak, dan kita juga sesuai request. Katakan klien ingin A, B, nanti kita pas pertimbangan semua, Mbak. Semua tergantung negosiasi di awal kayak gimana, nanti kita rundingkan, jadi kita nggak sistem yang saklek gitu kok. Oke. Klien mau gimana, kita pertimbangkan, kalau bisa pasti kita langsung bilang ke klien kayak gitu. Siap, tapi kayak kebanyakan kalau Gmedia pasti bisanya ya. Iya, betul. Aduh, kayaknya udah langsung oke deh bisa lanjut kayak gitu. Mbak, Iya. tapi ini menarik banget deh di era pandemi seperti ini, seperti rumah sakit, kemudian hotel lah ya. Ini atau mungkin pemerintahan juga, ini kantor-kantor yang mereka ini kan pasti minta yang namanya tambahan bandwidth lah. Ini ke Mbak Intan, apakah ada harga yang memang dari sejak awal ini dibicarakan kalau mau nambah tuh harganya nambah sekian loh, atau enggak ini udah per paket, kalau misalkan per paket ini mau nambah kapanpun bisa kayak gitu? Nah, untuk harga pun kita negosiasi, Mbak. Jadi kita ya sesuaikan kebutuhan dan juga sesuaikan budget. Kalau misalkan klien punya budget sekian, itu biasanya kita kasih tahu dan kebutuhannya untuk apa kayak gitu. Kita semua dibicarakan sih Mbak, kayak gitu sih media. Terus kalau bundling, apalagi bundling sama aplikasi, itu harganya bisa jauh lebih murah juga. Karena memang di era pandemi sekarang kan apa-apa semua harus serba digital kan Mbak, karena kita nggak bisa tatap muka. Iya. Tuh, dan internet memang kebutuhannya semakin besar kayak gitu. Kalau memang mau cari yang lebih murah atau lebih terjangkau, itu biasanya kita langsung nawarin sama paket-paket aplikasi kayak gitu daripada cuma paket internetnya aja. Biasanya selisihnya lumayan daripada beli satuan kayak gitu sih. Siap. Jadi memang ini per paket ini lebih affordable lah ya dibandingkan harus beli satuan seperti itu. Tapi ada yang tadi pertanyaan aku, berarti ini semua bisa dinegosiasikan ya di awal ya? Betul. Nah, kan ini kalau misalkan perusahaan nih, sama halnya tadi sama kayak tanya ke Mbak Feli ini, model seperti aplikasi atau mungkin konten-konten, ini perusahaan-perusahaan aja kah Mbak yang minta atau mungkin ada dari apa ya, home industry seperti itu yang join bareng sama Gmedia? Mungkin Mbak Feli yang bisa menjelaskan itu. Oke, silakan Mbak Feli. Oke, kalau dari kita sih semua pasar bisa, karena kan kita sudah ada segmentasinya juga ya Mbak. Ada government edukasi, terus ada hospitality juga pakai, manufaktur, corporate. Jadi kita ini sih apa aja yang memang membutuhkan, karena memang semua arahnya kan sekarang ke digitalisasi. Dan arahnya juga menuju dunia internet ini kan juga lebih banyak, dan kita juga
nggak menutup kemungkinan untuk misalkan kayak sekolah-sekolah yang masih kecil kayak gitu. Waktu itu kita juga pernah nih nggak sengaja, nggak semua yang kecil-kecil itu mereka tidak melek internet kayak gitu atau Oke. nggak melek digital. Mereka juga mau, tapi kadang nggak ada yang bantu atau bingung kan mau ke siapa atau mau seperti apa. Itu kita juga biasanya bisa bantu juga. Jadi kita nggak menutup kemungkinan siapapun yang membutuhkan, itu kita juga bisa bantu sesuai kebutuhannya. Iya, jadi ini semua ya, targetnya sih semuanya. Jadi bukan hanya perusahaan atau mungkin pemerintahan yang gede-gede aja nih. Iya betul. Gitu ya Mbak Feli ya. Oke deh. Langsung aku pengen tanya ke Mbak Lia nih. Mbak Lia ini banyak sekali ya Mbak ya dari produknya media, kemudian ini bundling, kemudian negosiasi ini masih bisa berjalan ketika menggunakan media seperti itu. Emang kalau perbedaan nih ya, ketika kita join menggunakan produk-produk yang lain tuh kayak gimana Mbak? Bedanya tuh? Iya. Jadi yang pertama kalau perbedaannya Gmedia sama koneksi lain ya, jadi di kita tuh yang kita unggulkan yang pertama service excellence-nya. Jadi ketika ada masalah kita nggak nunggu yang namanya 2 hari, 3 hari, karena kan sebel banget ya kalau koneksi keputus 2 menit aja udah biaya data atau pendataan itu pasti pending semua. Terus nanti kita kalau mau jualan juga terkendala, makanya di situ kita benar-benar ready 24 jam selama 1 minggu ketika dari pelanggan nanti ada kendala nanti bisa diceritakan ke kami, nanti kita juga bisa bantu juga ketika dari pelanggan butuh koneksi di split, biasanya kan nanti minta tolong dari suatu perusahaan ini untuk penggunaan restoran sekian, terus nanti untuk penggunaan office ditambah sekian ya Mas ya, di situ nanti dari tim helpdesk juga bisa bantu. Terus ketika nanti ada kendala yang membutuhkan visit ke sana, nanti pasti kita juga gercep langsung ke sana, jadi nggak nunggu situasinya nunggu besok pagi, nunggu hujan atau hujannya terang atau kayak gimana, itu kan boring banget kan, makanya kita benar-benar ready langsung untuk menangani masalah tersebut gitu. Terus yang kedua kita ada reportnya juga secara berkala, paling nggak 1 bulan sekali kita memberikan report kayak penggunaan koneksi selama 1 bulan tuh kayak gini trafficnya, terus nanti bandwidth yang dipakai sekian gitu, barangkali nanti bisa dilihat lagi, di-review lagi, barangkali bulan ke depan bisa mau ditambahkan atau kayak gimana, karena kan dari pimpinan kan dari setiap perusahaan juga harus tahu nih kenapa sih kadang kok koneksinya naik turun, bukan berarti koneksi kita yang sudah bermasalah, tapi biasanya juga traffic penggunaannya yang dari satu perusahaan itu ada yang full banyak, terus di situ juga lagi padat-padatnya, di situ kan juga harus benar-benar dibagi, ataupun kalau butuh di-upgrade bandwidth-nya itu juga bisa, itu kita bantu. Terus yang ketiga kita juga ada yang namanya early warning system, jadi ketika ada masalah, alarm tuh udah langsung bunyi, nyala terus gitu. Jadi kita juga tahu nih mana nih yang koneksi bermasalah. Terus dari tim helpdesk kita menginfokan ke pelanggan bahwa nanti untuk koneksi sedang bermasalah, tetapi jangan khawatir, kita juga ada backup koneksinya. Jadi ketika koneksi yang pertama putus, udah nyambung koneksi 2, 3, 4 dan seterusnya kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir lah kalau pakai Gmedia itu nanti koneksinya putus-putus, pokoknya nyambung terus. Pasti, aduh luar biasa banget. Tapi untuk adminnya yang mungkin yang ingin bergabung ini bisa juga ya gabung melalui WhatsApp kami di 0878 Kalau tadi sih aku baca guideline-nya hari ini ada yang namanya karaoke di rumah. Iya, benar banget. Apa tuh Mbak? Ini menarik banget nih. Kok ada ya di media internet provider ada karaoke di rumah tuh gimana tuh? Iya, itu benar-benar produk baru banget ya. Itu namanya Geisler gitu. Jadi itu muncul pada tahun 2021. Memang kan COVID kan emang nggak berhenti-berhenti ya. Tapi gimana caranya yang lagi sekolah di rumah, kerja di rumah, itu benar-benar gak boring, makanya kita muncul inovasi baru, yaitu perangkat karaoke yang bisa diakses di rumah gitu. Jadi buat teman-teman adminia nih gak perlu khawatir gitu, kalau misal belum berani karaoke di luar, ketemu bareng-bareng, nanti bisa lah nanti install platform dari kami, Geisler namanya. Jadi satu platform tersebut itu udah dapat satu perangkat yang ada 10.000 lagu yang berlisensi juga. Terus di situ perangkat itu kita bisa mixing lagu sendiri, record lagu sendiri,
terus di situ juga sudah ada speakernya, sudah ada mic-nya, pokoknya tinggal pakai gitu. Jadi buat teman-teman Adminia kalau pengen pasang Geisler bisa cek harganya di Tokped, pesen ke Tokped juga bisa. Gitu. Oke, ini menarik nih, produk baru di tahun 2021. Mbak Feli, ini boleh dijelasin dulu deh tentang tadi yang Mbak Lia katakan karaoke di rumah atau namanya adalah Geisler ya? Ya. Nah, untuk Geisler ini memang produk baru banget dan buat Apmania yang mau pesan itu bisa langsung ke Tokopedia. Jadi lebih mudah kan juga. Jadi nggak cuma di Semarang aja nih, keluar kota, di seluruh Indonesia kita bisa untuk pengirimannya gitu. Nah, kalau yang mau cobain langsung, kita juga nanti coba deh, nanti aku proses sama Mbak Lia. Udah buka belum Mbak yang di Tentrem Mbak? Jadi nanti bisa cobain langsung yang di Tentrem Hotel. Kalau Apmania mau bisa langsung ke Tentrem Hotel untuk cobain Geisler ini. Gitu. Oke. Jadi gimana nih Mbak Lia? Iya, jadi bulan-bulan depan sih kita baru buka ya tenan. Kebetulan kita ada tenan baru yang ada di Tentrem Mall gitu, tenannya Gmedia. Di situ nanti dari Apmania bisa nanya-nanya juga, ketemu di sana untuk tanya-tanya terkait koneksi, terkait Geisler juga, terus ada produk-produk lain yang mana nanti kita juga menyediakan brosur juga, barangkali nanti bisa dilihatlah speknya kayak gimana, bisa nyoba kayak gimana, tapi sabar dulu, tunggu keadaannya sudah membaik nih, baru nanti kita juga nanti bakalan buka kok cepet, soalnya kan di Semarang ini lagi agak gimana gitu kan, makanya kita nunggu keadaan yang baik dulu, baru tenannya kita juga buka gitu. Baik, jadi ini alat ini ya, ini berupa alat ya berarti ya Mbak ya? Iya, jadi satu alat itu ada layar yang bisa nanti, kan biasanya kalau di tempat karaoke itu kan masih pakai ketikan, tapi kalau di sini kita sudah pakai touchscreen sama dikasih remote juga, di situ juga syaratnya, tapi teman-teman Apmania harus terkoneksi dengan internet juga ya, karena di situ kan kita akses lagunya kan harus pakai koneksi juga, terus nanti juga bisa nyambung ke YouTube juga, terus harus bisa record suara kita juga, ketika nanti dari teman-teman Apmania ada suara yang bisa direcord juga bareng sama lagu yang nemu di YouTube, nanti juga bisa digabungin di situ juga gitu, karena memang syaratnya sih itu terkoneksi oleh internet, nanti baru perangkat juga bisa digunakan, terus udah dapet mic juga sama speaker. Tapi kalau dari teman-teman admin ya udah punya speaker sendiri atau punya mic sendiri, nanti pesen Geislernya aja udah bisa. Oke, jadi yang udah punya perangkat di rumah hanya tinggal ini ya, beli Geislernya aja, ini sudah memungkinkan. Di situ juga udah ada buku panduannya juga gimana cara install, atau nanti mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kunjungi Instagram kita di geisler.official. Oke, siap deh ya. Mbak Lia, kita break dulu ya, nanti habis ini kita ngobrolin lanjut lagi bersama dengan Mbak Lia, ada Mbak Intan, ada Mbak Feli juga. Pasti kalau misalkan Apmania ingin tanya-tanya bisa langsung tanya ya di 0878 33 300 400. Up Radio 98.5 Up Radio, the Bidding Station. Apmania, kita kembali lagi di Up Corner dan ngobrol sama teman-teman dari Gmedia. Ada Mbak Lia, ada Mbak Intan, ada Mbak Feli juga. Halo, selamat siang. Masih kedengeran kah suaranya Novi? Halo, masih Mbak Novi. Nah, Mbak Feli ini langsung deh ya, bisnis development-nya Gmedia. Aku berbicara kalau misalkan tentang tadi ya produk-produknya ini banyak banget Mbak, sumpah ya. Sampai orang kalau misalkan punya salahnya yang mana nih yang belum punya nih kayak gitu. Belum punya ya? Iya, saking banyaknya. Tapi tadi aku juga dapat bocoran kalau Gmedia itu juga punya produk CCTV. Ini kayak gimana sih Mbak Feli kalau boleh tahu? Oke, jadi kita kan tadi ya ada warehouse dan digital agency. Nah, kita juga ada yang project. Nah, project ini kita juga misalkan mau pengadaan nih di sebuah perusahaan atau ada di dinas gitu ya, mau pengadaan CCTV. Nah, di Gmedia juga bisa. Jadi kita nanti dari instalasinya, pilihin perangkatnya itu kita juga bisa. Dan nggak cuma CCTV aja, misalkan untuk komputer kantor, misalkan mau setting situation room ya. Sekarang kan lagi banyak juga tuh dinas-dinas yang pakai situation room untuk CCTV, untuk apa. Nah, itu kita juga bisa dari setting untuk layarnya sampai ke perangkat meja, kursinya gitu semua bisa. Nah, selain itu sekarang kan ini banyak yang WFH.
otomatis banyak juga yang VidCon ya, video Oke. conference gitu, atau yang misalkan di kantor Semarang tapi nanti VidCon sama Jakarta atau gimana kayak gitu. Nah, kita juga bisa sediain dari alatnya, jadi ada Zoom appliance gitu, dari kameranya, speakernya, akun Zoom-nya kita juga bisa provide gitu. Oh, jadi banyak ya. Meskipun kita pakainya mungkin di area Semarang, tapi kita bisa tetap ngecek-ngecek yang ada di tempat-tempat lain, kota-kota lain seperti itu ya. Iya, betul. Oke, jadi ini bisanya untuk area Kota Padang aja sih Mbak, atau seluruhnya bisa nih, seluruh Indonesia bisa nih? Kalau untuk project ya kita lihat dulu. Kalau misalkan memang masih bisa kita jangkau, ya berarti oke, kita bisa instalasi di sana. Tapi kalau misalkan memang terlalu jauh, ya nanti kita kondisikan begitu. Baik, nah ini kan tadi yang tahun ini kan munculin produk baru adalah Getzler ya. Getzler sendiri ini langsung nih mengobati rasa kangennya orang-orang yang pengen karaoke kayak gitu ya. Karaoke-nya bisa lewat rumah aja, menggunakan sebuah alat dan perangkat-perangkat yang memang sudah disediakan nih sama dari Gmedia sendiri. Ini berbicara soal proses pemasangan nih Mbak. Sulit gak sih Mbak ketika misalkan kita nantinya ya beli si Getzler ini kemudian perangkatnya kita pasang di rumah kayak gitu? Nah, untuk pemasangan Getzler sendiri kan sudah ada buku panduannya nih Mbak. Tapi kalau memang misalkan nih itu caranya gimana nih? Nah, nanti bisa juga kontak ke kontak personnya yang ada di Getzler atau kontak ke helpdesk kita. Nanti kita bisa bantu pandu gitu. Karena kan ada yang di luar kota juga ya, kalau kita mau instalasi kan jauh banget. Nah, kalau masih di Semarang sih nanti mungkin masih bisa kita kondisikan untuk pemasangan. Tapi kalau yang di luar kota sih nanti bisa by call aja gitu. Oke, jadi ini teman-teman yang pengen karaokean di rumah, ini tetap bisa ya menggunakan perangkat Getzler yang ada kayak gitu. Nah, ada juga tadi digital agency. Ini kan kita ngebahasnya baru sedikit ya seputaran digital agency ya Mbak ya. Ada produk-produk lainnya juga nggak sih Mbak Feli yang belum tadi kita bahas? Kalau kita sih misalnya banyak nih Mbak, nah yang mungkin bisa jadi one package ya kalau misalkan hospitality. Nah, kita tuh biasanya juga dari sosial media handlingnya itu ada paketnya sendiri, terus juga biasanya dari guestbooknya kita juga bisa provide, terus juga menu kita juga bisa provide kalau misalkan di hotel atau di cafe resto. Nah, itu kita juga bisa provide dari itu. Kalau ada guestbooknya, terus ada menunya juga, terus juga bisa ke social media handlingnya, dan bahkan kalau mau kita juga bisa punya ini postnya juga. Jadi kalau sekarang ada brand M ya yang biasanya di cafe resto, nah itu kita juga bisa buatkan itu sampai ke postnya, nanti bisa juga keluar di barnya juga kayak gitu. Jadi di kitchen itu udah ada apa aja nih yang harus dipesan, jadi udah bisa langsung itu kita bisa juga aplikasi yang sampai sana gitu. Siap deh. Jadi ini banyak sekali ya digital agency yang memang disiapkan oleh Gmedia dan produknya banyak banget nih ternyata ya. Nah, aku pengen tanya juga nih sebagai marketing nih Mbak Intan. Ini kan banyak sekali ya produk-produknya yang dihadirkan dari Gmedia. Sebagai marketing ini pernah dapat keluhan nggak sih dari pelanggan, atau mungkin ada yang ngerasa Mbak ini kok kayaknya ngedrop ya? Tapi kalau tadi Mbak Lia bilang sampaikan sih ini udah excellent banget nih servisnya seperti itu. Paling biasanya apa sih Mbak pelanggan keluhannya? Pengen upgrade ya pasti ya? Kalau bicara tentang keluhan, pasti semua provider mengalami adanya keluhan ya Mbak ya. Cuman seberapa sering atau tidaknya, kayak gitu sih. Di Gmedia sendiri, paling keluhan itu kalau katakan internetnya down, itu karena memang ada down massal Mbak. Kayak contoh beberapa bulan yang lalu itu ada Fibercut yang dari jalur bawah laut. Itu dari ngirim bandwidth dari Singapura ke Indonesia. Ya kayak gitu, paling kurang lebihnya kayak gitu. Atau memang Fibercut yang kayak ada penebangan pohon. Nah, itu kan kita memang perlu ada maintenance kabel lagi. Itu memang memerlukan waktu kurang lebih ya 2 atau 3 jam kayak gitu. Nah, internet di Gmedia itu yang membedakan sama beberapa provider lain, kita tuh punya namanya SLA, Mbak. Oke. Ya, jadi kalau untuk kayak paket layanan yang corporate, itu kayak layanan dedicated, kita SLA-nya itu 99,5%. Kayak gitu, karena kalau 100% kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ini termasuk Gitu. sales maintenance klien ya. Ketika Iya, memang ini betul. kita lagi ada ngedrop kayak gitu, tapi yang pasti tadi sudah dijelaskan bahwa ini akan secepatnya untuk bisa terhandle seperti itu ya. Betul. Dan di kantor kami itu memang ada alat yang kalau misalkan internet bermasalah, itu kita punya alarm, Mbak. Jadi kita tahu kalau internetnya memang sedang bermasalah. Dan kadang sebelum klien untuk komplain, sebelum telepon kami, itu dari pihak kami sudah menelpon klien. Biasanya kita menanyakan ataukah kafenya mati lampu kah, atau hotelnya mati lampu, atau kayak gimana. Kita pasti langsung hubungi juga, kayak gitu. Jadi ini tugasnya Mbak Intan nih ya, tetap berkomunikasi dengan klien. Tapi gimana sih Mbak caranya supaya klien ini tuh tetap tahan gitu ya, untuk menggunakan Gmedia nggak pindah ke lain hati seperti itu? Pada dasarnya, apalagi di provider-provider corporate khususnya, Mbak, bandwidth itu semua sama saja pada dasarnya. Yang membedakan adalah after sale-nya. Nah, kalau memang after sale-nya Gmedia, tidak usah dipertanyakan lagi ya, Mbak. Karena kita juga punya tim namanya tim helpdesk. Jadi kalau misalkan ada keluhan, kita 24 jam stay. Dan itu orang, bukan sistem, bukan komputer. Jadi tidak ada tiketing. Mungkin ada beberapa provider kalau misalkan komplain itu ada tiketingnya kan. Nah, kalau di Gmedia itu tidak ada. Jadi kita langsung tangani. Kalau memang memerlukan visit, itu kalau misalkan komplainnya tengah malam, itu kita jadwalkan besoknya. Ya, tapi kalau memang masih di dalam jam kerja atau sampai malam sekitar jam 10 mungkin, itu kita masih biasanya kirim teknisi yang memang bertugas pada hari itu, kayak gitu sih. Tapi sejauh ini untuk sampai ada teknisi yang datang itu belum banyak sih, Mbak. Dalam artian memang kalau ada teknisi yang datang itu kendalanya memang ada perangkat yang rusak. Dan kita ada harus penggantian atau kabel digigit tikus seperti itu. Tapi sejauh ini kita by monitor lewat sistem kami itu pasti sudah selesai. Siap. Gitu Jadi sih. ini terhandle dengan baik ya. Excellent-nya tuh di Iya. situ. Belum sampai teknisinya datang, ini sudah terselesaikan problemnya. Iya, betul. Oke, nah berbicara seputaran tentang klien-klien dari Mbak Intan sendiri nih Mbak, ini kan pasti ada paket kantor, kemudian ada juga yang rumahan seperti itu ya. Kalau kantor sendiri, ini Gmedia menghadirkan beberapa ini Mbak, paketnya ada berapa sih yang ditawarkan? Iya, kalau untuk corporate sendiri kayak government, corporate, manufaktur, hospitality, itu kita punya 2 layanan, Mbak, dedicated, itu yang cheer-nya 1:1, jadi ibaratkan jalan tol itu dipakai sendirian. Jadi eksklusif dari Gmedia, sama ada yang up to. Nah, terkadang ada beberapa customer yang tidak mengetahui bahwa layanan up to terkadang dijadikan bahasa marketing saja. Ya, kalau di Gmedia, setiap kami menawarkan, khususnya tim marketing, kita itu selalu memberitahu, ini CIR-nya berapa sih, kayak gitu. Ibaratnya kalau jalan tol dipakai berapa mobil sih, kayak gitu. Nah, kalau up to-nya kita itu maksimal cuma 1:4. Jadi ibarat jalan tol cuma dipakai 4 mobil. Jadi nggak akan tabrakan. Jadi jalannya luas kayak gitu, ibaratkan jalan tol kayak gitu. Nah, itu kalau untuk corporate, untuk yang usaha. Tapi untuk layanan rumah kita ada 2, Mbak. Ada fiber optik namanya fiber stream, dan satunya pakai wireless kalau memang daerah rumahnya tidak tercover fiber optik kita. Itu ada layanan namanya Ziggy. Kayak gitu. Ziggy pun ada 2, ada Ziggy Smart sama Ziggy Lite. Ada yang 5 Mbps dan 10 Mbps. Memang terlihat bandwidth-nya kecil, terlihatnya karena kita memang tidak menggunakan bahasa-bahasa marketing untuk kayak mengelabui customer kita. Jadi kita membicarakan realnya yang sampai ke customer itu berapa sih, kayak gitu. Dan pelayanan after sale-nya untuk corporate dan layanan rumah itu kita sama-sama 24 jam, sama-sama langsung ditangani. Seperti itu sih, Mbak. Siap. Jadi ini memang yang realnya ya. Jadi pelanggan tahu nih, ini produk ini memang kita nyampainya cuman berapa mega seperti itu kali ya. Betul. Untuk bisa sampai ke internet rumah kita. Nah, tadi disinggung soal fiber stream ya Mbak ya. Ini fiber stream itu sebetulnya apa? Terus kelebihannya itu apa sih Mbak? Nah, kalau fiber
fiber stream itu bedanya sama Ziggy itu Mbak pakai fiber optik dan wireless. Kalau Ziggy kan wireless. Nah, secara bandwidth dia tidak bisa menerima bandwidth lebih dari 20 Mbps. Itu yang layanan wireless. Nah, sedangkan kalau fiber optik itu bisa sampai 100 Mbps karena dia pakai media kabel. Nah, tapi untuk infranya fiber stream itu memang kita masih pengembangan, Mbak. Jadi belum semua wilayah Semarang yang khususnya kayak masuk-masuk perumahan itu bisa tercover fiber stream kami. Jadi biasanya kita alihkan ke layanan Ziggy kita yang menggunakan wireless. Nah, fiber stream sendiri itu ada 3. Ada yang up to 35, ada up to 50, sama up to 100, kayak gitu. Wah, harganya start berapa nih? Kalau boleh tahu nih. Iya, dari berapa kira-kira? 375, startnya 375. Nah, nanti kalau untuk info lanjutnya seperti soalnya kan itu ada harga yang memang belum include PPN, Mbak. Kita belum tambahkan. Iya. Nah, itu mending langsung hubungi dari nomor Gmedia, nanti biasanya disambungkan ke tim marketingnya, nanti ditanyain lokasi rumahnya di mana, kemudian sudah bisa atau belum, gitu ya. Terus digunakan untuk berapa user, untuk bandwidth sekian cukup atau tidak. Nah, kita itu selalu memberikan solusi, jadi nggak cuma karena kayak klien ingin bandwidth besar, ternyata di rumahnya tidak ada penggunaan yang begitu besar, jadi kan mubazir uangnya kayak gitu. Kita alihkan mungkin layanan yang ini aja Bu, ini lebih pas untuk layanan yang digunakan untuk ibu kayak gitu. Jadi bukan bahasa marketing ya, ketika udah deh pakai yang ini lebih gede kayak gitu, tapi kembali lagi ke pelanggan nih, butuhnya seberapa besar, kemudian bisa nih Gmedia untuk ngakalin nih, boleh deh ambilnya yang segini aja biar nggak mubazir, seperti itu ya Mbak Intan ya? Iya, betul. Oke deh, ini kita ngobrol-ngobrol ternyata nggak kerasa, tapi yang pasti kita break dulu kali ya. Setelah ini kita masih akan jawabin pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Jadi kalau misalkan untuk adminnya yang pengen bergabung, silahkan langsung gabung melalui WhatsApp di 0878 33 300 400. Up Radio. Di Up Corner, dan tentu saja dengan ngobrol-ngobrol seputaran tentang internet bersama dengan Gmedia. Sudah masih ya, bareng sama kita ada Mbak Lia, ada Mbak Intan, kemudian ada juga Mbak Feli. Nah, ini kita sudah banyak pertanyaan yang masuk nih Mbak, seputaran tentu saja bertanya tentang Gmedia. Ada dari Mas Faisal, boleh dong info Gmedia untuk rumahan, paket harganya berapa, dan dapatnya apa aja? Silahkan Mbak Intan. Iya, untuk paket rumahan itu seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalau untuk yang layanan Ziggy itu memang ada di 5 Mbps dan 10 Mbps. Nah, untuk harganya sendiri itu dari 350 sampai 750.000. Ya, itu pun masih ada biaya instalasi. Instalasi sekitar 1 juta untuk kebutuhan monopol 12 meter kayak gitu. Maaf, untuk monopol 3 meter, maaf. Oke, jadi mungkin Mas Faisal kalau misalkan untuk area Semarang ini langsung bisa menghubungi Gmedia aja kali ya. Mbak Intan boleh kasih tahu dong nomor untuk bisa menghubungi Gmedia di nomor berapa Mbak? Iya, jadi kalau mau menghubungi Gmedia bisa di 024 850 9595 850 9595. Iya, atau paling gampang nanti bisa DM aja Instagram kita di @gmedia_id. Oke, siap. Ada juga yang tanya, ini ada Risa, mau tanya kalau misalkan untuk perkantoran apakah bisa ada pengaturan jumlah kuotanya? Misal untuk bagian yang sering pakai internet diberikan kuota yang lebih banyak dan bagian umum dengan kuota yang lebih sedikit. Iya, kalau itu bisa Mbak. Limit untuk per user atau bahkan per ruangan mungkin kalau ada ruangan yang perlu membutuhkan bandwidth besar dan ada keperluan ruangan yang tidak memerlukan bandwidth besar kayak gitu sih. Oke, jadi tetap bisa nih ya Mbak ya. Start harga ini masih bisa dibicarakan ya, mau harga dari berapa seperti itu? Ya, biasanya kita tanyakan dulu budgetnya berapa dan juga untuk kebutuhan apa saja serta ada kebutuhan untuk berapa user kayak gitu sih Mbak. Oke, ada juga ini dari Nita untuk yang Gessler tadi Mbak, kalau boleh tahu ini jenis lagunya apa aja ya yang ditampilkan? Ini bisa dijawab sama siapa nih? Mbak Feli kali ya?
Jadi Atau kalau Mbak Lia? jadi kalau untuk Geisler ya, macam-macam sih Mbak, tergantung genrenya sukanya apa aja sih. Oh. Gitu. Kita banyak banget di situ karena untuk semua lagu kita ada gitu, mulai dari anak kecil nih ya sukanya lagu-lagu yang masih baru-baru bisa nyanyi itu ada. Yang penting kan kalau bisa nyambung sama koneksi internet sudah pasti semua lagu di situ ada, karena kan nanti tinggal kita pilih aja ya lagunya pengen apa, terus nanti kita juga bisa menambahkan juga lagu sendiri gitu. Ini tergantung nih ya, pokoknya kamu tinggal pengennya lagu yang seperti apa, ini bisa ada di situ atau mungkin kamu bisa menambahkan seperti itu. Belinya di mana Mbak? Boleh di-share untuk produk Geisler sendiri tadi? Iya, jadi kalau buat teman-teman Apinia yang pengen order Geisler, gampang banget, nanti bisa kunjungi aja Tokopedia, nanti searching aja Mitra Inovasi Digital atau bisa searching aja Geisler, terus nanti bisa kunjungi aja Instagram kita di @geisler.official. Oke, mudah banget, langsung cek aja di @geisler.official seperti itu. Mbak Lia, Mbak Intan, Mbak Feli, ini kan waktu udah mepet dengan jam 12 nih ya, ngobrolnya rasanya cepat banget nih ya. Boleh kasih info lagi buat Apini yang mungkin dari kemarin udah tahu Gmedia tapi masih ragu untuk menggunakan untuk produk-produknya seperti itu, silakan Mbak Lia. Iya, jadi buat teman-teman Apini ya, sekarang nggak perlu ragu lagi buat pilih Gmedia, karena dari Gmedia sendiri jaringan kita juga sudah cukup luas. Barangkali dari teman-teman Apini yang masih ragu pakai Gmedia bisa nongki-nongki aja waktu weekend atau nginep di hotel Semarang, itu rata-rata udah pakai Gmedia. Dan nanti kalau untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi aja website kita di gmedia.id atau di @gmedia_id. Kalau buat yang tahu produk kita Geisler kayak gimana, langsung aja cek Tokped sekarang juga, karena kita one stop internet solution, gak hanya koneksi internet, tapi kita bisa mencakup semua kebutuhan teknologi di era sekarang. Iya, aduh lengkap banget deh, pokoknya kebutuhan internet apapun ini Gmedia solusinya lah. Siap. Terima kasih ya buat Mbak Lia, buat Mbak Intan, buat Mbak Feli untuk ngobrolnya hari ini. Thank Sehat you, terus Mbak. ya. Amin. Bulan depan kita ketemu lagi nih. Ngobrolin seputaran Gmedia atau mungkin jalan-jalan kemana, tentu saja selalu bersama dengan Gmedia. Oke, terima kasih untuk Apini yang sudah bergabung di hari ini. Kita ketemu lagi besok tentunya di 98.5 Up Radio Indonesia. Terima kasih, selamat siang. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.